Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati satablughu mulkaha. Hanifidin azan ya Allah wa yakum. Saudaraku yang beriman dan budiman, pertama, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan pada kita. Dan sungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, yang wajib untuk senantiasa kita syukuri, kita manfaatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah wa qudwatuna, contoh dan suri teladan bagi kita. Kemudian juga pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman dan budiman, kali ini kita akan mengangkat topik kejayaan sudah di pelupuk mata. Kejayaan Islam sudah di pelupuk mata. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejayaan Islam, tentang kemenangan Islam, tentang kekuasaan Islam jauh-jauh sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kejayaan Islam, akan kemenangan Islam, akan kekuasaan Islam, akan berkuasanya Islam di bumi ini. Hal itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kabar gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepadaku sepenuh bumi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau akan menguasai bumi ini. Bahwa Islam benar-benar akan menguasai bumi ini. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepadaku sepenuh bumi, hingga aku bisa melihat, aku bisa menyaksikan masyariqaha, belahan timur bumi, wa magharibaha, dan belahan barat bumi ini. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan Islam dari timur sampai barat. Seluruh bumi dikuasai oleh Islam, dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, wa inna ummati satablughu mulkaha, dan sesungguhnya umatku yang mereka akan sampai pada kekuasaan bumi tersebut. Saudaraku yang beriman dan budiman,
Ini merupakan tabsyir. Ini merupakan kabar gembira dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan sebuah ramalan, dan ramalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan terbukti. Berkaitan dengan masalah kabar, dengan dekatnya kemenangan Islam, dengan dekatnya kekuasaan Islam, dengan berkuasanya umat Islam adalah merupakan kabar gembira yang wajib kita menyebarluaskan. Terlebih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dan hadis ini adalah merupakan ucapan Rasulullah SAW selepas beliau dari Mi'raj. Selepas beliau menunaikan Isra Mi'raj hingga berjumpa di sana dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang 7, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kekuasaannya. Kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh bumi ini. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW akan menguasai bumi ini, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala belahan timur maupun belahan barat. Sehingga semuanya bisa dilihat oleh Rasulullah SAW dari atas langit sana. Dari atas langit yang 7, Rasulullah SAW diberitahu, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tentang kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menyambutnya dengan berbahagia. Ternyata masa depan di bumi ini adalah di tangan umat Islam, di tangan kaum muslimin, di tangan Islam, di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan kabar baik, dan kabar baik wajib kita untuk menyampaikan kepada saudara kita. Berbeda dengan kabar yang jelek yang kita dilarang menyampaikan kepada siapapun, mengingat akan membuat manusia, membuat orang-orang akhirnya menjadi kebingungan. Seperti mungkin yang telah tersebar ya, pada dunia medsos, pada dunia informasi. Ya. Misalnya pertengahan Ramadan ya, akan terjadi huru-hara. Hal seperti ini tidak boleh ditakyin. Hal seperti ini tidak boleh dikabarkan. Ya. Andai hadis berkaitan dengan masalah ini sahih pun tidak boleh dikabarkan dengan takyin, karena akan memberikan kebingungan ya, kepada masyarakat. Berbeda ketika kabar itu adalah kabar gembira. Seperti kemarin telah kita kupas misalnya. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. Andai muncul sebuah bintang ya, di musim panas, maka akan diangkat seluruh wabah dari muka bumi. Ini dipersilahkan untuk disampaikan ke siapapun karena kabar gembira. Tidak membuat orang stres, justru akan senang, riang. Walaupun hadisnya diperselisihkan, tapi tidak ada salahnya. Kembali kepada masalah. Ini adalah kabar baik dari Rasulullah SAW bahwa masa depan di tangan umat Islam. Ya. Di mana Rasulullah SAW memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memang dalam rangka untuk ini. Dalam rangka untuk memenangkan agamanya agar supaya agama ini bisa berkuasa di muka bumi. Bisa diterapkan di seluruh bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-33,
atau di dalam surat As-Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah ayat tersebut, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rasul ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hudan, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, wa dinil haq. Dan Rasulullah SAW ini juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang benar, yaitu Islam. Agar supaya Islam ini, agama Islam ini dizahirkan, dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang musyrik membencinya. Ini adalah merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus merupakan takdir. Dan tersirat di sana juga kabar gembira. Karena yang menghabarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang dibekali petunjuk dan agama yang benar agar supaya dimenangkan di atas agama-agama yang lain, ini menunjukkan bahwa merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah ayat redaksinya dengan fi'il mudhari', ini merupakan bentuk janji dari Allah Subhanahu wa taala masa depan. Dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala hak, benar. Yang berarti janji Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain dengan diutusnya Rasulullah SAW ini benar-benar akan terjadi. Sehingga karena Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menunaikan Mi'raj di Sidratul Muntaha, bahwa beliau akan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuh bumi. Dan lebih dari itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya, agama Islam ini di atas agama yang lain. Hingga kabar gembira ini memberikan optimis, memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengupayakan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan dari janji Allah Subhanahu wa taala dengan iradah syar'iyahnya itu benar-benar dengan semangat yang luar biasa. Yang kemarin kita telah bahas bahwa takdir itu ada dua bentuk. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ada qadha, ada qadar. Ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ada usaha ataupun ikhtiar manusia yang itu menjadi syarat dari iradah kauniyah Allah. Allah sudah memberikan iradah kauniyah. Allah sudah menentukan, Allah sudah memberikan qadha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menguasai bumi ini. Allah sudah menentukan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu akan menang di atas agama-agama yang lain. Ini qadha-nya Allah. Ini iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Maka iradah syar'iyahnya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupaya dengan amalnya mewujudkannya bersama para sahabat. Dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikutinya Rasulullah SAW oleh para sahabat, akhirnya bisa mewujudkannya, memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas agama-agama kemusyrikan. Hingga benar-benar Rasulullah SAW memiliki kekuasaan saat itu yang berada di Madinah, yang pemimpinnya
adalah Rasulullah. Yang khalifahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai seluruh bumi ini, ternyata membutuhkan estafet kepemimpinan. Bahwa penguasaan bumi ini adalah tidak berhenti di masa pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat bahwasannya dari sejarah yang kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaannya seputar Jazirah Arab. Artinya Rasulullah SAW sendiri di zamannya belum merasakan kekuasaan sepenuh bumi. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala benar bahwa kekuasaan Rasulullah SAW adalah kekuasaan yang berlanjut, berestafet. Mengingat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, wa inna ummati satablughu mulkaha. Dan sesungguhnya umatku yang akan sampai pada kekuasaan bumi tersebut. Jadi bukan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menguasai, yang menjadi pemimpin seluruh dunia, yang menjadi pemerintah seluruh bumi ini. Tapi siapa? Umatnya. Wa inna ummati satablughu mulkah. Dan sesungguhnya umatkulah yang akan sampai pada kekuasaan bumi tersebut. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam kekuasaan bumi ini adalah merupakan muassis. Rasulullah SAW adalah merupakan peletak batu pertama kekuasaan bumi ini. Jadi yang meletakkan batu pertama kekuasaan Islam adalah Rasulullah SAW. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh umatnya. Dan ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW tadi. Karena ketika Rasulullah SAW membaca ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun, disangka oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, istri Rasulullah SAW, menyangka bahwa ayat ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk menguasakan kepada Rasulullah SAW kemenangan, kejayaan, kekuasaan itu berakhir, puncaknya adalah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa masa Rasulullah SAW adalah masa puncak kekuasaan Islam. Ternyata ketika Aisyah menyatakan hal tersebut, langsung disanggah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disanggahnya oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang kita baca di atas, bahwa Rasulullah SAW ternyata adalah sebagai muassis. Rasulullah sebagai peletak batu pertama dari kekuasaan Islam. Selebihnya Rasul menyatakan, dan ini didengar oleh Aisyah, wa inna ummati satablughu mulkah. Dan sesungguhnya umatku yang akan sampai pada kekuasaan bumi tersebut. Yang nantinya adalah pembahasannya adalah pembahasan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdilah yang akan menguasai seluruh bumi ini dengan kekuasaannya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifidin azan ya Allah wa ayakum.
Kita tahu bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala pasti terwujud. Dan sesungguhnya terwujudnya janji Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Islam seluruh bumi ini melalui proses iradah syariah. Dari iradah syariah yang kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun, ya, dari masa ke masa, dari abad ke abad, hingga akhir kehidupan kita sekarang ini menunjukkan bahwa kondisi Islam dan umat Islam hari ini mengarah kepada kekuasaan penuh umat Islam. Mengarah kepada sehingga kita nanti akan bisa melihat kekuasaan Islam seluruh bumi ini. Yang itu ditandai dengan kembalinya orang-orang Quraisy yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, inna hadzal amra lakum ma'ata'tumullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kekuasaan ini akan berada pada kalian selama kalian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Quraisy, kepada para sahabat, karena memang kekuasaan pemimpin bumi ini, pemimpin umat Islam dari masa ke masa yang merupakan penerus dari Rasulullah SAW adalah semuanya orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada masyarakat Quraisy, kepada seluruh muhajirin, bukan ansor, muhajirin, karena muhajirin adalah orang Mekah, orang Quraisy. Beliau menyatakan, ya ma'syara Quraisy, inna hadzal amra lakum ma'ata'tumullah. Sesungguhnya urusan ini, urusan pemerintahan kekuasaan Islam ini akan berada pada kalian selama kalian taat kepada Allah. Saudaraku, Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Silsilah Hadis Shahihah menyatakan, setelah menyampaikan hadis ini, beliau kemudian menjelaskan tentang kondisi. Karena beliau benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Terlebih beliau sempat hidup berada di Saudi Arabia. Yang berarti beliau sempat hidup bersama orang-orang Quraisy, bersama orang-orang Mekah. Dan beliau sempat menjadi dosen Universitas Madinah 2 periode. Melihat kondisi Jazirah Arab, melihat kondisi Saudi Arabia yang masyarakatnya, bangsanya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsanya semakin mempertimbangkan ibadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah menjadi tujuan mereka, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran-ajaran Islam semakin ditegakkan di Saudi Arabia, mendorong keyakinan Syekh Albani bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW akan kekuasaan bumi semakin dekat, sudah berada di pelupuk mata. Bahkan Syekh Albani menyatakan, kalian akan menyaksikan sebentar lagi
Beliau beristihad, seorang ulama berhak untuk beristihad dengan ilmunya yang telah beliau kuasai, bahwa sebentar lagi umat Islam akan bergembira dengan menyaksikan kekuasaan Islam di seluruh bumi ini. Lebih lanjut, beliau mengeluarkan hadis yang ditandai dengan kembalinya sungai-sungai yang mengalir di Jazirah Arab, kembalinya bermunculan mata air yang berada di Saudi Arabia. Dan siapapun yang berada di sana, paling tidak yang menunaikan umroh lah atau menunaikan haji, akan diperlihatkan di sana pemandangan betapa banyaknya sekarang mata air yang berada di Saudi Arabia, yang dulunya adalah padang yang tandus, gunung-gunung yang tandus. Dan bahkan sekarang pohon-pohon subur tumbuh, rumput-rumput pun menghijau di Jazirah Arab. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berhak untuk menyambut kemenangan Islam ini, kekuasaan Islam ini menyeluruh. Dan kita juga menyaksikan bahwa dengan giatnya para da'i, para ustadz, para mubalek, para masyayikh yang ditebar di seluruh dunia untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Islam ini, kita pun menyaksikan sekarang betapa banyak negara-negara kafir sekarang memeluk agama Islam berbondong-bondong. Yang dulunya tidak ada masjid, bahkan tidak ada suara azan, sekarang di mana-mana disuarakan azan. Bahkan dulunya adalah bangunan itu adalah bangunan gereja-gereja, sekarang sudah berubah menjadi masjid-masjid. Ini tiada lain adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala akan percepatan kekuasaan Islam menyeluruh. Dan kita pun tahu bahwa pimpinan tertinggi di Vatikan pun Paus Paulus yang kemarin masuk Islam. Berbondong-bondong manusia memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun mengkhabarkan tentang tanda-tanda, tentang alamat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada umat Islam ini adalah ditandai dengan ditaklukkannya dua negeri. Yang pertama adalah Konstantin dan yang kedua adalah Roma. Konstantin adalah Turki. Dan kita tahu bahwasanya Turki sekarang semakin menghebat. Islamnya semakin kuat. Negaranya semakin maju. Bahkan sekarang menjadi negara superpower pula. Yang ditakuti kekuatannya. Tinggal satu yang belum tertaklukkan, yaitu Roma. Yaitu Vatikan. Semoga dengan penaklukan tadi dan yang akan datang, kembalinya kekuasaan Islam dan menguasai seluruh bumi ini. Semoga saja penaklukan Roma ini adalah penaklukan sebagaimana penaklukan kota Mekah. Artinya apa? Penaklukan Roma tanpa dengan pertumpahan darah. Tapi apa? Roma menyerahkan diri kepada Quraisy untuk dikuasai oleh umat Islam karena masyarakatnya sudah masuk Islam. Sebagaimana penaklukan kota Mekah darah. Karena gencarnya dakwah Islamiyah ini membuat orang sadar
akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Dan ini sebentar lagi. Semoga kita bisa hidup dalam kekuasaan Islam yang menyeluruh ini, mendunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tentang penaklukan umat Rasulullah SAW, tentang kekuasaan umat Rasulullah SAW, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya tanpa menimbulkan permasalahan. Tanpa menimbulkan permasalahan berarti penaklukannya nanti adalah tanpa menimbulkan huru-hara, tanpa menimbulkan peperangan. Sehingga kita lebih yakin bahwa kekuasaan Islam direbutnya tanpa pertumpahan darah. Sekaligus ini menolak ramalan-ramalan perang Armageddon. Karena memang Islam itu pada ikatnya tidak suka dengan peperangan. Manakala penaklukan itu bisa terjadi, bisa diupayakan dengan dakwah, kenapa harus dengan peperangan? Kenapa harus dengan peperangan? Kok suka dengan peperangan? Akhirnya meramal-ramal dengan perang Armageddon. Padahal Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa umat ini yang akan meneruskan kekuasaan Rasulullah SAW. Sampainya pada kekuasaan bumi ini, menguasai bumi ini tanpa menimbulkan kekacauan. Tentu kita kalau ditanya, ya, Islam berkuasa tanpa dengan peperangan, dengan Islam berkuasa harus dengan peperangan, milih mana? Pasti sepakat kita milih tanpa peperangan. Maka kalau ada ustadz, ada dai kok malah suka peperangan, malah meramal-ramal perang Armageddon, ini menyelisih hadis Rasulullah SAW. Dan ini menyelisih watak tabiat manusia yang tidak suka dengan pertumpahan darah. Sebagaimana misalnya penaklukan negara Yaman yang saat itu dipimpin oleh Balqis, seorang ratu putri bangsa Sabak yang berada di Yaman. Maka sebisa mungkin Raja Sulaiman menaklukkan Balqis, menaklukkan kerajaan Sabak ini tanpa penumpahan darah. Kasihan masyarakatnya, kasihan bangsanya. Cukup dipermalukan saja ratunya dengan cara apa? Disurati, masuklah Islam kamu selamat. Maka akhirnya Balqis memberikan hadiah supaya tidak diperangi. Padahal Nabi Sulaiman, ya, kebijakannya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Balqis. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Mempermalukan ratunya saja. Karena ratunya kalau sudah malu pasti akan menyerahkan diri. Apa yang ditempuh oleh Sulaiman cara mempermalukan Balqis? Kerajaan Balqis diangkat. Ya. Diangkat benar. Dipindahkan oleh Sulaiman di samping kerajaan Sulaiman. Hingga ketika rombongan Ratu Balqis dalam rangka negosiasi menuju kerajaan Sulaiman untuk melobi agar supaya tidak diperangi, sesampai gerbang batas kerajaan Sulaiman, ternyata beliau Balqis melihat kerajaannya persis di samping kerajaan Sulaiman. Heran, terkejut. Kok ini kayak kerajaanku? Ya memang benar kerajaannya.
Karena saat itu dipindahkan atas izin Allah oleh seorang alim, seorang ulama yang sekaligus beliau ini menjadi sekretarisnya Nabi Sulaiman yang bernama Azib. Azib ini sekretarisnya Sulaiman. Yang saat itu Sulaiman menawarkan kepada siapapun yang bisa memindahkan kerajaan Balkis. Pertama disanggupi oleh jin Ifrit. Menawarkan bahwa dia sanggup memindahkan kerajaan Bilqis sebelum Raja Sulaiman berdiri dari singgasana. Ternyata ada yang lebih dari itu, yaitu Azib, sekretarisnya Sulaiman. Dia menyatakan, saya lebih mampu dari itu, wahai raja. Saya sanggup memindahkan kerajaan Balkis sebelum engkau berkedip. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh sekretaris ini? Dia cuma mengangkat kedua tangan dengan ucapan Allahumma stajib. Itu saja. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkan. Terkabul. Ternyata Nabi Sulaiman untuk menaklukkan Balkis ya, dengan mempermalukan raja saja atau ratunya saja, sehingga ditaklukkannya kerajaan Sabak tersebut tanpa pertumpahan darah, damai, semua akhirnya masuk Islam. Semoga nanti penaklukan Roma demikian pula, modelnya kirim surat, dikirimi surat, ayo masuk Islam. Dikirimkan mubalik ke sana, dikirimkan dai ke berbagai negeri, sehingga dengan masuknya Islam, ya, para penduduk bangsa-bangsa tersebut otomatis akan mau menggabungkan diri dalam kekuasaan tunggal, yaitu kekuasaan Islam. Semoga segera terwujud akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku umat Islam wajib untuk bahu-membahu, tolong-menolong mewujudkannya. Kita tebar dakwah ini, kita sampaikan agama Islam yang benar ini ke masyarakat. Dan satu catatan, dalam mengupayakan irodah syariah ini demi terwujudnya kekuasaan tunggal di seluruh dunia ini, marilah kita saling tolong-menolong, bahu-membahu. Kita bekerja sama, ta'awun, dan jangan sampai sebaliknya justru kita selalu tawur, kita selalu bersengketa satu dengan yang lain. Cukuplah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi peringatan bagi kita akan perseteruan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian bersengketa, karena akan gagal kalian, lebih dari itu akan hilang kekuatanmu. Oleh karena itu, marilah kita satukan, kita bersatu padu mewujudkan kekuasaan tunggal di muka bumi ini. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.